Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk pembahasan soalnya. Kalau tadi sudah sampai nomor 10. Nah, ini untuk soal final KMNR ke-14 2019. Itu kita lanjutkan untuk nomor 11 sampai selesai ya. Ini ada 16 soal isian singkat dan 2 soal uraian. Oke, kita mulai masuk di yang nomor 11. Haidar menyusun sebuah bilangan 10 angka dalam bentuk 2018 A, 2019 B, di mana A dan B merupakan salah satu angka dari 0, 1, 2 sampai 9. Oke. Jadi bentuknya ada 10 angka 0 sampai 9. Berapa banyak bilangan 10 angka yang disusun Haidar tepat habis dibagi 33? Nah, pertanyaan seperti ini sering muncul, habis dibagi 33. Di sini cluenya. Berarti apa yang kita pakai? Ya, kita pakai modulo 33. Nah, untuk Ananda yang masih belum paham tentang modulo, silakan bisa untuk dibuat belajar ya. Cari materi tentang modulo, silakan dipelajari. Nah, kalau sudah paham cluenya, Pak Farhan akan memberikan cluenya saja. Untuk soal ini kalian bisa menentukan, Ananda bisa menentukan bahwa bentuk ini itu dirubah dalam bentuk modulo 33. Modulo 33 itu kan berasal dari 3 kali 11. Nah, bisa dijabarkan dari sini. Cari bentuk dengan modulo 11 dan bentuk dengan modulo 3. Oke, dari situ Ananda bisa menentukan, bisa menghitung, menyederhanakan sehingga terbentuklah A dan B, hubungan dari A dan B. Oke, carilah mana yang mungkin pasangan A dan B yang mungkin terjadi itu apa saja. Oke, nah yang nilainya pasti 0 ya, karena ini habis dibagi, berarti 0 modulo 33, 0 modulo 3 gitu ya. Coba silakan dihitung. Ingat, yang belum paham modulo silakan cari dulu materi tentang modulo. Oke, mungkin bisa dilihat di video-video di YouTube atau di Google. Nah, untuk menentukan nilai dari modulo tersebut, materi modulo. Untuk jawabannya yang nomor 11, jadi kemungkinan susunan bilangan yang memungkinkan itu hanya ada 3. Yes, 0,1, 3,4 dan 6,7. Tuh, silakan coba dicari, dicari ya. Jawabannya adalah ini. Oke, itu nomor 11. Kita lanjutkan untuk yang soal nomor 12 biar selesai materinya, soalnya. Kita pahami bersama. Oke, soalnya nomor 12 seperti ini. Diketahui A, B, C adalah akar-akar dari persamaan polinomial X pangkat 3 min MX plus 2 sama dengan M plus X. Penjumlahan dua buah akar diantaranya adalah 2. Penjumlahan dua buah akar diantaranya adalah 2. Jika A adalah akar terbesar dari ketiga akar-akarnya, tentukan nilai dari M plus A. Oke, nah apa yang dipakai? Ini kita bisa pakai yang namanya teorema Vienta. Oke, teorema Vienta. Coba
Silakan dibuka teorema Vienta, dicari untuk menemukan penyelesaian dari soal berikut. Ya. Misal akar-akar dari persamaan kubik tersebut adalah x1, x2, x3. Ya, angka 3 pasti akarnya x1, x2, x3. Nanti menggunakan teorema Vienta, Anda bisa menemukan nilainya. Baik itu x1, x2 maupun x3. Oke. Dari teorema Vienta, Anda bisa menemukan persamaan baru. Persamaan baru. Ada 3 persamaan baru. Disubstitusikan. Substitusi. Oke. Substitusi. Nanti Anda bisa menemukan nilai M. Nah, M-nya sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, bentuknya bisa kalian temukan. Setelah itu baru difaktorkan. Oke, faktorkan. Oke. Coba, silakan dicoba. Nah, ini kira-kira langkahnya. Ya, langkahnya nanti Anda akan menemukan jawabannya berapa, Pak? Nah, kalau Anda ingin menemukan jawabannya M ditambah A itu adalah 5 plus akar 2. Oke, silakan dicoba untuk langkah-langkah pengerjaannya. Ya. Oke. Kita lanjutkan nomor 13 ya. Contoh nomor 13. Silakan dilihat. Untuk soal nomor 13, nah kira-kira seperti ini. Soal final. Terdapat sebuah trapesium AB sejajar DC, AB-nya 4, CD-nya 8, titik K, R, dan AD, dan titik MN pada BC, sehingga KM, RN, AB. Jika luas trapesium ABMK, KMNR, dan RNCD adalah sama, tentukan tinggi trapesium ABCD jika tinggi trapesium KMNR 1 cm. Nah, sudah, berarti kita harus menentukan bentuk gambarnya dulu ya. Bentuk gambarnya, coba paparan gambar ya. Mohon maaf kalau kurang rapi, kira-kira seperti ini. Bentuknya dia sama ya, ini harusnya sama. Sebelah kiri sama sebelah kanan harusnya sama. Silakan coba nanti digambar sendiri. Nah, di sini ada garis, ada 2. Nah, sini A, sini B, sini C, sini D, R, K, M, N. Nah, seperti ini bentuknya. Di sini ada P, coba ya. H, sini T, sini S. Itulah kira-kira. Ini M kecil, ini N kecil, ini 8, ini 4. Yuk, silakan dicari menggunakan kesebangunan, perbandingan. Oke, jadi Anda akan menemukan luas KMNR-nya berapa, sehingga kalian bisa menentukan tingginya. Oke, gitu ya, idenya seperti itu. Ya, kalian akan memberikan ide-idenya. Setelah ketemu idenya, nanti kalian bisa menggunakan sifat kesebangunan. Oke, kesebangunan untuk menentukan tingginya. Coba, sudah ketemu? Kalau hasil yang ditemukan di sini tingginya adalah akar 2 plus akar 3. Nah, silakan Ananda ngecek. Kalau jawabannya sama, akar 2 plus akar 3 berarti sudah benar. Oke, sudah benar. Oke, itu ya untuk soal nomor 13.
Mbak Farhan clear. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 14. Nah, 14 ini adalah apa ini? Sebuah tembok dicat sama 11 hari. Hari pertama 1/24, hari kedua 2/24, hari ketiga 3/24, dan seterusnya sampai hari ke-10. Hari ke-11 dicat keseluruhan temboknya sudah selesai. Nah, panjang tembok merupakan bilangan bulat terkecil, sehingga panjang tembok yang dicat setiap harinya adalah bilangan bulat dalam sentimeter. Tentukan panjang tembok yang dicat di hari ke-11 dalam meter. Bentuknya dalam meter. Oke. Misal panjang tembok keseluruhannya adalah X. Dari keseluruhan bagian yang dikerjakan per hari, kita tahu panjang tembok merupakan kelipatan dari 24. Ya kan? Karena memang per 24 berarti kelipatan dari 24. Maka setiap hari ke M akan tersisa 24 min M per 24. Bagian dari tembok yang belum dicat. Ya kan? Kita akan menemukan nilai 24 per M per 24. Nah, syarat panjang tembok yang dicat setiap hari harus bilangan bulat, menyebabkan sisa tembok yang belum dicat setiap harinya juga merupakan bilangan bulat. Misal N adalah luas tembok. Setelah 10 hari pengecatan, bagian tembok yang belum dicat adalah, coba dibayangkan. Bayangkan besar ini berarti temboknya, ya kan? Kalau kita pakai persamaan misal 23/24, 22/24, kayak gitu ya, 21/24 sampai 14/24 sampai banyak N. Nah, kita akan nanti menemukan bentuknya. Ternyata N-nya itu adalah, karena nilai N terkecil yang dapat diambil adalah berarti N-nya adalah 24 pangkat 6 kali 8. Ya, dari sini tadi ya. Coba. Sehingga kalau mau menghitung panjang tembok yang dicat di hari ke-11 itu, coba dicocokkan ya, punya Pak Farhan 1001,057,75 meter persegi. Nah, ini hasilnya, coba dicek. Itu ya, idenya, yang penting idenya. Kalau belum paham, silahkan dibaca lagi bentuk ini ya, motifnya ya, motif dari angkanya. Oke, lanjut ya, kita lanjutkan yang nomor 2 dari terakhir, 15 dan 16. Nah, ini bentuknya seperti ini, menghitung fx-nya x kuadrat plus 16x min 161. Berapakah nilai 1 per f9, 1 per f39, 69. Nah, bentuk A dan B-nya berapa yang memungkinkan? Coba dilihat. Oke, kita mulai dari yang atas. Yang atas ini bisa berbentuk x min 7, x plus 23. Coba dilihat. Oke, nah, oke, dari situ kita bisa menghitung. Kalau 1 per F9 itu berarti 2 kali berapa? 32. Nah, tinggal dimasukkan kan nilai X-nya. Nah, X-nya tinggal kita masukkan. Dari sini 1 per 32 kali 62. Yang ini 1 per 62
kali 92 sampai 1/2012 kali 2042. Oke, ini bisa disederhanakan lagi. Bentuk tadi bisa disederhanakan 1/30, 1/2 min 1/32 plus 1/32 min 1/62. Nah, ini sudah ketemu polanya. Plus 1/62. Oke, sampai terakhir negatif 1/2042. Nah, sudah ketemu polanya. Berarti tinggal coret-coret ya. Coret-coret plus minus ini coret-coret bisa. Nah, itu ketemulah nilainya setengah min 1/2042. Sehingga bisa ditemukan nilai sederhananya adalah 17/1021. Sehingga nilai A-nya 17, B-nya 1021, hasilnya adalah 1038. Nah, coba dicek sama nggak hasilnya. Silakan dicocokkan. Oke. Udah ya, clear ya. Ini terakhir nomor 16. Soal uraian terakhir. Bilangan 4 angka tersusun dari 2 pasang bilangan 2 angka dengan angka yang berulang. 21, 22, 25, 25, 3. Ada berapakah bilangan 4 angka yang dapat disusun di mana bilangan-bilangan tersebut habis dibagi 13 dan 101, tapi tidak habis dibagi oleh kedua-duanya. Oke, gimana ini? Misal angka pada bilangan 4 angka tersebut adalah A dan B. Misal A dan B. A itu antara 1 sampai 9. Gini ya, 1 sampai 9. Itu yang B antara 0 sampai 9. Ya. Nah, A tidak boleh sama dengan B, ya kan? Berarti ada 3 kasus yang perlu kita perhatikan. Kasus pertama, bilangan 4 angkanya itu bisa jadi berbentuk AB-AB. AB-AB. Bisa jadi berbentuk AA-BB. AA-BB. Bisa jadi berbentuk A B BA. Nah, ada 3 jenis, 3 kasus ini. Oke. Untuk kasus yang pertama dulu. Kasus yang pertama berarti terdapat 9 cara untuk menentukan nilai A dan 9 cara menentukan nilai B. Sehingga terdapat 81 cara untuk menentukan bilangan angka. Ya, 9 81 cara. Namun, A dan B tidak boleh habis dibagi 13. Nah, tidak boleh habis dibagi 13 karena A, B ini habis dibagi 101. Ya, tidak boleh habis dibagi 13. Sehingga yang mungkin kita hilangkan, kita kurangi, ada 7, 13, 26, 39, dan seterusnya ada 7. Jadi kita kurangi 81 kurangi 7 adalah 74. Ya, 74. Untuk kasus yang kedua, AABB. Ini tuh bisa terbentuk menjadi gini. 11 kali 100-an A tambah B. Nah, ini. Jadi kita tidak dapat membuat bilangan 4 angka yang habis dibagi 101. Tidak bisa. Kita tidak bisa membuat
angka yang habis bagi satu-satu. Jadi yang memenuhi hanya ada 6 yang habis dibagi 13. Cuma ada 6. Yang kasus yang ketiga, gimana yang ketiga? Yang ketiga ini terdapat 74 cuma terdapat 9, cuma ada 9 karena yang kelipatan 13 sama yang kelipatan 9, nah ini ada 9 cara. Oke, ABBA itu bisa dibentuk dalam model 11 dikali 91A ditambah 10B. Nah, gini. Sehingga dia hanya 91 yang kelipatan 13. Angka 91 kelipatan 13, maka nilai B-nya 0. Dan terdapat 9 cara menentukan nilai A. 9 cara. Sehingga kalau total semuanya ada 74 ditambah 6 ditambah 9. Hasilnya adalah 89 bilangan yang memenuhi. Ya lumayan ya, coba dipahami lagi soalnya, coba dihitung lagi, nanti dicocokkan benar nggak hasilnya 89. Oke, kalau clue-nya seperti itu. Kasusnya ada 3, ABAB, AABB, sama ABBA. Oke, silakan dicek lagi. Itu ya. Terakhir untuk 2 soal terakhir, klik 2 soal terakhir untuk soal final. Nah, ini ada 2 soal uraian. Bentuknya seperti ini. Diketahui 29A6 ditambah 15 jika dibagi 7 sisanya 1. Tentukan penjumlahan semua nilai A yang mungkin. Jadi dicari modul 7-nya. Modul 7 terus cari beberapa kasus yang mungkin. Dari situ kalian bisa menemukan nilai A-nya. A-nya yang mungkin ada berapa? Ada apa saja? Terus jumlahkan. Kalau ada kasih jawabannya, nanti coba dicari. A yang mungkin dijumlahkan, totalnya semua adalah 20. Ini 20 ya guys. 20. Nah, 20. Oke. Nah, sip. 20. Coba dicari nanti caranya. Clue-nya pakai modulo. Oke. Terakhir yang nomor 18. Segitiga sama kaki MN sama dengan NR. K dan titik P pada garis MN dan NR berturut-turut diketahui sudut MRK 50, PMR 70, MNR 20. Tentukan nilai dari NKP, KPM. Ya. Coba bentuk dulu gambarnya. Gambarnya segitiganya ya. Gambar segitiganya. MNR. Coba bentuk gambarnya, masukkan sudutnya. Oke. Nanti kalian akan menemukan nilai sudut. Nah, punya aja ya. Nah, ini jawabannya adalah 20. KPM-nya adalah 10. MN-nya 20. Jadi jawabannya adalah 30 derajat. Nah, kalau soal uraian yang diharapkan adalah menemukan proses pengerjaannya. Oke. Silakan dicoba secara mandiri proses pengerjaannya seperti apa. Nanti tinggal cocokkan. Nomor 17 jawabannya 20, nomor 18 jawabannya 30 derajat. Ya, itu soal semua dari awal nomor 1 sampai nomor 18 untuk final KMNR ke-14. Ini diadakan bulan April tahun 2019. Oke, terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya. Ini semua kalian dapat dari buku KMS, buku ini KSK ke-6. Ya, terima kasih. Selamat belajar, selamat berjuang.
Semoga memperoleh hasil yang maksimal di KMS 2021, KMS yang ke-16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.